Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita belajar melalui video ya tentang infak dan sedekah. Tentu saja kita mengawali semua kegiatan atau aktivitas dengan ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, nanti kita akan belajar fikih. Ya, ada beberapa agenda yang nanti akan kita pelajari bersama. Di antaranya adalah menjelaskan arti, hukum, dan keutamaan infak. Untuk konten tata cara melakukan infak wajib, manfaat dan kegunaan infak, serta mengenal sedekah, kita akan bahas di lain kesempatan. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya dan senantiasa bersemangat di dalam belajar ya. Baik, di sini Bu Prati akan menyampaikan materi fikih tentang infak ya. Dalil infak itu terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan infakkanlah dari apa-apa yang menjadikan kamu amanah dalamnya. Dan orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfak, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi kita harus termotivasi bahwa apa yang kita dapatkan, maka harus dikeluarkan atau diinfakkan. Lanjut, tentu saja kita harus tahu bahwa apa sih infak secara bahasa dan istilah. Ya, infak menurut bahasa itu bisa berarti mengeluarkan isi, ya, atau bisa berarti berlalu, kemudian bisa berarti habis, atau membelanjakan. Berikutnya, kalau menurut istilah, infak itu adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh syariat dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, apa yang Allah berikan kepada kita itu tentu saja banyak, tapi perintah untuk mengeluarkannya itu hanya sebagian. Dan ketika kita mengeluarkan harta tertentu, maka hendaklah dipergunakan itu untuk kepentingan yang diperintahkan oleh syariat. Dan ingat, niatkan apa yang kita keluarkan adalah semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bentuk infak itu apa ya? Nah, di sini bentuk infak itu misalnya adalah memberi sesuatu yang berguna untuk kepentingan Islam. Nah, kepentingan Islam itu kepada apa saja ya kita berikan, kepada siapa saja atau kemana saja. Yang pertama itu adalah masjid ya. Masjid itu adalah tempat beribadah umat Islam. Ketika ada pembangunan masjid seperti SDIT Bina Auladi ya, di depan sekolah kita sudah terbangun masjid yang besar
Di situ ketika teman-teman punya kelebihan dari harta ayah bundanya, silakan menitipkan untuk kepentingan ya Islam. Yang kedua, musola. Musola juga tempat untuk sholat ya. Jadi ketika ada musola yang sedang dibangun, berikan infak kita. Insya Allah itu pun berguna dan ada di dalam kepentingan Islam. Tidak hanya masjid, musola, lembaga pendidikan Islam pun bisa ya. Ketika ada sebuah lembaga pendidikan yang sedang dibangun, maka ketika kita mau memberikan infak, maka bisa saja itu diperuntukkan bagi pesantren, apalagi ya sebuah pendidikan Islam yang banyak para santrinya itu untuk belajar Islam. Nanti ketika mereka sudah lulus di sana, mereka akan bisa menyumbangkan atau memanfaatkan ilmu yang didapatinya. Sedangkan bangunan yang sedang dibangunnya, ketika kita mau memberikan infak, itu bisa ya, karena ini pun untuk kepentingan Islam. Begitu juga tidak hanya pesantren, majlis taklim ya, tempat di mana orang-orang menuntut ilmu. Ketika memang ada renovasi, ya ketika ada majlis taklim yang butuh diperbaiki bangunannya, maka ketika kita punya kelebihan, infak ini pun bisa ya diberikan di tempat tersebut. Ada firman Allah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui. Berikutnya, ya, infak itu hukum asalnya dalam memberikan infak adalah sunnah. Sama-sama kita pahami, sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi rugi bagi kita, ya. Jadi sebisa mungkin kita senantiasa gemar untuk mengeluarkan harta kita atau memberi infak. Dalam keadaan tertentu, tentu saja hukumnya dapat menjadi wajib. Yang tadi sunnah, maka dalam keadaan tertentu hukumnya dapat menjadi wajib. Nah, di sini infak wajib itu seperti apa? Ya, yang dari hasil profesi. Ketika ayah bunda kita, misalnya beliau adalah seorang dokter, guru, karyawan, hakim, supir, atau yang lainnya, maka punya kelebihan harta, maka infak itu akan menjadi wajib. Atau dari usaha jasa, ya, seperti ayah bunda kita banyak punya rumah kontrakan, ya, punya rental mobil, punya wartel, atau tempat-tempat khusus, dan lain sebagainya. Nah, dari keuntungan tersebut, atau dari yang kita dapatkan, maka ini sudah menjadi wajib ketika kita mengeluarkan atau memberi infak. Kita pun harus tahu dan memahami apa keutamaan berinfak. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala untuk orang yang bersedekah. Terkadang berinfak pun disebut bersedekah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Teman-teman, jadi tidak usah khawatir dan takut. Ketika kita berinfak, maka Allah akan ganti dengan harta yang kita keluarkan. Ingat, berapa banyak yang Allah akan gantikan. Dengan perumpamaan sebutir biji yang menubuh 7 tangkai, maka setiap tangkainya itu 100 biji. Jadi bisa kita hitung secara matematika berapa ketika kita mengeluarkan rupiah dari harta yang kita miliki dan berapa yang akan Allah ganti. Ini pun tidak menjadi sebuah angka yang kita pahami seperti angka dalam matematika. Artinya banyak sekali yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya senang untuk menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam dan di jalan Allah. Sekali lagi, teman-teman, ketika kita berinfak, maka itu merupakan shadaqatun jariyah yang akan menemani kita di hari akhirat dan akan menjadikan hidup kita lebih bahagia lagi. Ingat, rajin berinfak tidak membuat diri kita miskin. Justru sebaliknya, dengan berinfak, maka Allah akan memberikan keberkahan dan tambahan rezeki kepada kita. Demikian pembahasan kita untuk kali ini tentang infak. Salam pembelajar dan terus semangat dalam menebar kebaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.